para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, tema kita kali ini tentang hidayah. Nah, jadi nanti akan bertanya kepada guru kita Pak Ustadz Danu tentang hidayah yang kadang-kadang di dalam kehidupan ini juga tumpang tindih gitu, antara hidayah atau orang yang memaksakan keinginannya dan lain-lain. Seperti itu ya Ji ya? Iya, hidayah itu kan seperti yang kita sama-sama ketahui itu kan hak Allah. Betul. Hak prerogatif Allah itu tadi. Tapi terkadang banyak di masyarakat nih, kayak mohon maaf nih, kayak guru-guru memaksakan muridnya untuk pinter, pandai gitu kan, dengan berbagai cara gitu kan. Atau juga misalnya di rumah misalnya gitu ya, saya menyuruh anak saya, kamu jangan di rumah aja, bawa jalan keluar tuh bersosialisasi. Nah ini juga apa termasuk yang memaksakan kehendak itu? Belum ada ancaman. Kalau ada ancaman memaksakan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, ini agak apa namanya ini? Tumpang tindih gitu Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau contoh yang dari Haji J tadi, guru, dosen atau apapun, guru agama juga, guru ngaji itu termasuk ya memberikan sesuatu, termasuk orang yang dakwah. Ya, betul. Termasuk orang yang dakwah. Jadi yang harus kita ketahui itu bahwa pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain, ya guru, ya ngaji, ya ustadz mamanya atau kiai, itu pekerjaannya adalah memberikan ilmu, masih memberikan ilmu. Nah, memberikan ilmu itu bukan endingnya yang dilihat, bukan. Tetapi adalah keikhlasannya. Keikhlasan itu yang bagaimana? Satu, dalam memberikan pelajaran, dia niatnya harus karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi, para murid dari guru-guru ini, itu nanti yang memberikan kepandaiannya itu hanya Allah aja. Jadi guru ini hanya mencoba memberikan jalan murid-muridnya itu memahami ilmunya dulu, termasuk dosen, termasuk nanti yang bisa jadi insinyur dan dokter dan sebagainya. Karena beliau baru mengamalkan salah satu yang disuruh oleh Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Nah, nasib di depannya ini dicoba oleh para guru-guru pengajar, ustadz, kiai ini. Nasib di depannya itu mau dirubah dengan memberikan ilmu. Nasib ini akan dirubah dengan memberikan ilmu. Paham? Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu hitung-hitungan beban, ilmu kekuatan balok, ilmu kekuatan besi, dan sebagainya. Lendut, balok, kan gitu ya? Semua nih. Nah, ilmu ini diberikan oleh guru atau dosen atau kiai atau ini untuk agar dia itu berubah. Dari yang nggak tahu menjadi tahu. Yang nggak tahu menjadi tahu, agar takdir itu akan berubah ke depannya. Paham ya? Jadi kalau sekarang itu ada orang takdirnya sekarang nggak punya harta, kemudian berusaha agar punya harta, ya takdirnya nggak punya harta itu ya tetap nggak punya harta, nggak bisa dirubah. Yang dikatakan dalam ayat ini Allah nanti akan merubah nih ceritanya ini adalah takdir kedepannya yang memang kita tidak tahu takdir kita mau apa, tapi paling tidak kalau punya ilmunya, insya Allah itu akan menjadi perubahan. Baik perubahan dari sisi dunianya maupun perubahan dari sisi akhiratnya. Jadi semua pengajar itu harus niatnya karena Allah. Sehingga Allah itu tidak akan menjadikan jika
muridnya besok itu benar-benar jadi orang baik, dia itu tidak merasa bangga. Paham ya? Tidak merasa bangga dan tidak, oh itu murid saya, kan gitu. Nah, dibaliknya dari murid yang pintar atau murid bukan pintar ya, murid yang baik. Jadi pintar ini bukan acuan sebenarnya. Murid yang baik ya di hadapan Allah ya baik ya. Lawannya adalah murid yang kurang baik. Kan guru itu juga punya murid-murid yang memang nakal-nakal. Dan lebih banyak nakal atau baik sebenarnya. Jadi itu kalau dilihat ending nggak akan sering ketemu, nggak akan. Padahal banyak orang nggak. Sekarang kalau kita lihat nih, semua akan sekolah, ya temenmu, temennya Cici sekolah nih. Dalam pekerjaan ini kan rata-rata sekolah semua nih, betul nggak Ci? Betul. Sayanya cuma satu. Yang hobinya korupsi di pekerjaanmu itu berapa orang sih? Di antara 300 orang umpamanya, itu yang korupsi itu kira-kira berapa orang? Yang membantu korupsi, jangan korupsi lah, yang menyuruh efisiensi. Kalau menyuruh itu berarti di atas Ustadz. Iya. Nggak banyak orang itu. Tapi akhirnya kan dia membantu mewujudkan. Melibatkan orang banyak. Kan semuanya itu kan bisa aja insinyur, atau bisa aja itu BE, atau BT. Gimana sih? Apa itu BE, BT apa Ustadz? Sarjana muda. Sarjana muda. Zaman dulu. Sarjana muda ya. Bachelor teknik umpamanya ya, atau ST umpamanya, kan gitu. Nah, di sini itu dilihat, ini semuanya belajar semua. Lah di satu instansi aja udah banyak ini yang cari-cari efisiensi. Cari-cari itu kan nggak sebenarnya kalau di dalam kontraknya itu nggak ada efisiensi. Jadi owner itu tidak berkata carilah efisiensi sebanyak mungkin asal kekuatan bangunan ini terpenuhi, kan nggak ada. Nggak mungkin kalau owner ngomong gitu. Kan benar nih. Kita ngomong cerita ini benar kan gitu ya. Tapi yang ini loh, yang ngerjain ini pimpinannya kan selalu nyuruh cari efisiensi umpamanya. Nah, pada saat cari efisiensi ini kan semua dari instansi ini semuanya kan akan ngikutin sebenarnya. Pimpinannya jadi lokomotifnya, anak buahnya jadi gerbongnya. Pimpinannya insya Allah masuk neraka, anak buahnya ngikut, nggak mau. Padahal dalam Quran itu sama-sama membantu dalam kejahatan itu pasti masuk neraka. Itu sudah dijelaskan, kan gitu. Nih, nah di titik inilah orang nggak memahami bagaimana dari guru, dari dosen, itu kan insinyur semua tuh. Iya. Dari situ itu sekolah semua loh, pinter-pinter semua loh, sholat semua, rata-rata sholat semua kan gitu. Tapi kenapa yang dikerjain itu? Harusnya itu gurunya ngomong, wah itu murid saya hobinya cari efisiensi, itu murid saya loh kan gitu ya. Tapi gurunya nggak mau ngakuin kalau ketahuan korupsi. Itu bukan murid saya. Saya nggak ngajarin seperti itu. Ya semua orang seperti itu, mintanya yang baik-baik. Tapi intinya makanya kenapa istilahnya kalau di dalam Islam itu pada saat dia mengajarkan sesuatu niatkan karena Allah. Jadi tidak merasa nanti muridnya itu jadi baik, itu bukan merasa saya yang mengajar. Atau muridnya jadi buruk, itu bukan saya yang mengajar. Padahal ilmunya ya sama diajarkan, kan seperti itu. Apakah semua dosa itu nanti kita kasih ke Einstein, umpamanya ke itu apa itu orang-orang yang menemukan ilmu-ilmu teknik umpamanya. Saya kan ikutin dia, ikutin aja dia. Kenapa kita mengikuti ajaran Rasulullah? Karena memang kita Muslim, ajarannya bagaimana, kan seperti itu. Sama, nggak usah yang ilmu ini. Ada, mamanya dia guru ngaji, kemudian dia top, nah dia bangga diceritain terus, itu tidak boleh. Itu semuanya kepandaian itu milik Allah. Ada juga murid-muridnya yang nggak jadi. Saya kemarin malah juga diceritain sama Ustadz Asep nih. Ini nih yang hobinya ini nih menipu. Dan dia memang betul-betul orang yang dulu itu duduk di sekolah agama. Menipu, dan itu betul-betul menipu teman-teman yang dia menggerakkan travel umroh dan haji. Itu sekolah agama, tapi dia hobinya
Ibu, gimana dari mana? Kan nggak ada. Semua guru-gurunya yang ngajar dia ngajarin baik pasti. Tapi kalau udah menipu itu akan dapat enggak. Makanya jangan diaku-aku. Kalau diaku-aku nanti ikutan nanti ya. Nggak usah diaku-aku gitu loh. Jadi tugasnya adalah memberikan pelajaran dan kemudian niatkan karena Allah Ta'ala sehingga itu terlepas. Sehingga setiap kali guru-guru itu memberikan pelajaran niatnya karena Allah itu menjadi pahala. Inilah yang jadi bahwa bekerja ini ibadah itu yang itu. Ustadz, kalau gurunya niatnya lillahi ta'ala, tentunya ini untuk keuntungan guru tersebut. Bagaimana kalau niatnya untuk kebaikan anak didiknya untuk kedepannya, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Sebenarnya itu juga tergantung nafsi-nafsi. Jadi apakah guru itu akan paham? Dulu mengajari umpamanya agama atau mengajari matematika atau mengajari ilmu kimia. Ilmu kimia nanti dulu deh, matematika dulu deh, menghitung ini. Apakah guru itu juga mengajari nanti kalau ada begini, ada proyek sekian nanti, kan nggak pernah ngajari seperti itu. Tapi muridnya sendiri yang pinter dengan keadaan, kan gitu ya. Itu nggak ada gurunya kayaknya. Ada, tetap ada gurunya. Ada sih sebenarnya. Ada. Gurunya setan. Setan yang berwujud. Setan yang berwujud atasan pasti kalau kamu ya. Iya, seperti itu. Tetap ada gurunya. Karena kalau nggak dikasih itu si gurunya itu nggak dikasih, nggak menjabat jadi kapro lagi. Dia langsung disingkirin sebenarnya. Jadi sama. Nah, kalau dia disingkirin terus apa? Ngersuloh itu apa? Ngeluh namanya. Nah, kan berarti dia juga pengen menuju ke arah bonus dan sebagainya. Jadi orang itu apa yang dicari? Kan begitu. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita itu yang seperti itu, banyak sekali. Yang jadi pejabat, titip anggaran, kan akhirnya ketahuan sama KPK, kan gitu. Ada yang titip anak buah agar menjadi pegawai bupati keciduk semuanya, kan begitu. Banyak hal-hal tersebut di titik itulah juga sama. Padahal banyak sekali teman-teman atau guru-gurunya yang menginisiasi untuk mengetahui bahwa jangan korupsi itu ya sering dia dengar, tapi karena yang ngomong jangan korupsi itu ya haha hehe ya akhirnya ya dia hanya cuma didengerin lucunya kan gitu. Ini Ustadz lucu ngomongin tentang korupsi gimana sih ya kan gitu ya. Kan nggak ketemu. Iya benar. Ini Ustadz lucu ngomongin tentang korupsi jadi lucu korupsinya kan gitu. Akhirnya korupsi lucu akhirnya seneng kan begitu. Nah jadi nggak bisa seperti itu. Kasih yang benar-benar jelas. Nakut-nakutin. Nggak usah ditakut-takutin, kasih aja jalan yang jelas. Ya. Kan jelas ya. Kamu Islam, tanyain aja. Kamu mau besok kalau mati masuk surga apa neraka? Jawaban mulut pasti surga. Tapi yang kamu kerjakan itu adalah hak-haknya orang yang besok masuk neraka. Ciri-cirinya. Iya, ciri-cirinya. Satu, kalau kamu itu proyekmu diperiksa sama KPK, apa doanya doa? Dia nggak mau doa di Indonesia, doanya langsung di depan Ka'bah. Agar apa? Agar diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kan gitu. Allah itu nggak mau mendengarkan doa orang yang mencuri sebenarnya. Tapi Allah juga mengizinkan kalau memang dia tidak ditangkap, itu memang Allah mengizinkan, tapi Allah tidak suka. Akhirnya dia merasa besok kalau saya itu ada kalau diintip sama KPK, saya harus ke Mekah. Seperti itu. Doa di situ agar diselamatkan, agar saya tidak terpuruk, agar saya tidak malu ya Allah. Kan gitu doanya. Agar saya jangan sampai melarat, agar saya begitu-begitu aja. Sebenarnya doa seperti itu diketawain sama Allah Ta'ala. Dia lupa kalau dia tuh nyuri sejak dulu. Tapi kalau mamanya di antara mereka itu selamat, itu bukan karena Allah. Allah tetap tidak suka. Karena memang imannya kurang. Sehingga dibiarkan aja sama Allah Ta'ala. Nah, hartanya orang Islam yang seperti itulah namanya istijraj. Jadi bukan berarti kalau dia hartanya dipergunakan untuk umrah atau untuk berhaji dengan harta yang panas, yang haram seperti itu, apakah Allah suka? Enggak. Banyak dari para ulama itu menceritakan harta untuk berhaji itu atau umrah tidak boleh dari harta haram. Enggak boleh sebenarnya.
Menarik juga tuh Pak Ustadz. Bukan menarik, ini memang beneran kan gitu. Jadi itulah orang yang tidak paham. Dia sholat, tapi dia tidak paham sholatnya itu untuk apa. Padahal diceritakan bahwa sholat itu insya Allah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kita harus paham. Jadi orang sholat itu dia mencoba untuk menjaga tidak melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan untuk diri sendirinya keji itu. Mungkar, perbuatan dolim dengan kepada orang lain. Kalau pensiun itu bentuk hidayah nggak, Ustaz? Ya itu hidayah aja, gak difahami. Hidayah untuk semuanya, yang dulunya boros-boros ya belajarlah. Tapi kalau bisa kan jangan boros. Jadi hidayah itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kalau dia itu sebenarnya begini ya. Hampir semua petunjuk baik itu hidayah menurut saya. Petunjuk baik Pak Ustadz. Semua petunjuk baik itu hidayah. Petunjuk baik dulu nih. Ada nggak petunjuk yang nggak baik? Sebenarnya nggak ada sih, semua petunjuk itu baik aja. Benar. Rumahmu kecurian, itu petunjuk. Nah itu kan nggak baik. Itu untuk kamu nggak baik. Oh, jadi harus pikiran positif terus ya Pak Ustadz? Nah, iya, untuk kamu nggak baik. Kenapa? Kamu kecurian. Iya. Persoalannya harus dipikir, kenapa kamu kecurian? Oh, itu jadinya Kan begitu. Introspeksinya Introspeksi. Nah, itu petunjuk itu tetap baik agar memahami sedekahlah yang niatnya karena Allah Ta'ala. Ada nggak harta-harta kamu yang masih panas dulu, masih ikut-ikutan, kan begitu. Itu walaupun kecurian itu petunjuk, tetap itu hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa semua petunjuk itu jelek. Enggak. Kadang petunjuk itu bisa jadi disalahartikan ya. Kalau seperti tadi kan hikmah dibalik kesulitan lah. Dicuri, kenapa dicuri? Ada lagi yang dicuri, kayaknya si A nih yang sirik sama saya nih. Nah, jadi dendam lagi. Itu berarti nggak mengambil hikmah dari suatu peristiwa ya? Enggak. Dia merasa ego kalau itu. Jadi dia merasa apa yang difikirkan itu benar. Jadi memang tidak boleh seperti itu. Jadi mamanya dia merasa ditipu sama si A nih. Kemudian si A itu dapat musibah. Wah itu dia karena sering nipu saya jadi kena musibah. Oh enggak boleh ngomong seperti itu. Itu banyak yang begitu itu malah itu ngomongnya gitu. Tidak boleh seperti itu. Itu tidak boleh. Karena yang berhak memberikan musibah itu Allah. Dia itu hanya segelintir orang-orang yang dia ditipu sama dia. Dia nggak boleh mengaku-ngaku. Semuanya itu Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah sayang sama dia ya. Yang seolah-olah menurut dia itu Allah itu dengar doanya dia. Ya belum tentu. Sholatnya kadang ya amburadul dan sebagainya. Dia hanya mengedepankan dendam, benci, dan ingat terus-menerus kan nggak bisa. Petunjuk dari Allah Ta'ala itu sebenarnya setiap saat. Petunjuk seperti itu. Umpamanya kamu dari pagi hanya sarapan bubur ayam yang kecil. Siang belum makan nih, kan lapar nih. Kamu minum kopi, kamu kenyang. Itu petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa kamu bisa belajar bahwa tidak makan seharian pun nggak apa-apa asal ada kopi dengan gula yang sedikit diminum, perut kenyang. Sehingga petunjuknya apa? Oh, berarti saya kan bisa belajar bagaimana mengecilkan badan saya, tidak perlu makan besar, tapi hanya dengan gula sedikit, saya minum, saya kenyang. Kok panjang itu jadinya ya Pak? Loh kan itu kan petunjuk tetapan. Apakah petunjuk itu datang dari keinginan atau cita-cita seseorang? Enggak, petunjuk itu sebenarnya kan hasil dari ibadah seseorang atau ketaatan seseorang, ketakwaan seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Petunjuk itu seperti itu. Jadi kalau dia taat pada Allah Ta'ala, semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, semua yang dia alami itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah ini yang harus ketahui. Semua itu petunjuk yang ada di dunia ini, petunjuk bagi orang muslim itu untuk taat kepada Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Apapun bentuknya itu petunjuk. Ustadz, kalau itu semuanya petunjuk, tapi sebagian besar ada yang tidak mengetahui kalau itu petunjuk. Apakah itu maksudnya nggak dapat hidayah, Ustaz? Iya, dia nggak dapat hidayah karena kesombongannya, karena dia merasa sombong, merasa pandai, merasa lebih tinggi daripada orang itu, merasa lebih
merasa aja dia, yang dia dirinya sebagai Tuhan, walaupun dia itu merasa dirinya sebagai Tuhan. Jadi semua ini petunjuk di dunia ini. Tidak ada yang tidak petunjuk dari Allah Ta'ala. Allah itu memberikan sesuatu di dunia ini tidak asal-asalan, tapi semua ini petunjuk bagi semuanya. Orang sakit itu petunjuk bagi orang yang di sekitar dokter, dan petunjuk bagi orang di sekitarnya. Ini kayak teka-teki gitu ya Pak? Bukan teka-teki, itu memang sudah. Siapa yang pandai mengambil petunjuk itulah dia nanti yang tahu gitu jadinya. Jadi intinya semua di dunia ini adalah petunjuk bagi seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala. Semuanya. Baju yang kita pakai itu petunjuk. Mau kita banggain baju kita, mau kita banggain songkok kita, mau kita banggain sorban kita, mau kita banggain imamah, mau kita banggain kafiyah, itu petunjuk sebenarnya. Semuanya itu petunjuk. Enggak orang Indonesia, enggak orang Mesir, enggak orang Arab, enggak orang Cina, enggak orang Eropa, enggak. Semua harus belajar bahwa semua di dunia ini petunjuk dari Allah Ta'ala untuk agar kita taat pada Allah. Insya Allah seperti itu. Makanya hidayah itu sebenarnya bisa aja diberikan pada orang. Ya. Petunjuk atau hidayah diberikan pada orang, iya bisa. Tapi Allah juga memberikan petunjuk melalui semua yang terjadi, kejadian di sekitar kita. Semuanya petunjuk. Untuk muamalah banyak. Cuma orang itu hanya taunya hidayah itu dari Allah. Iya, betul. Termasuk kejadian-kejadian alam seperti itu petunjuk. Iya, petunjuk, iya, petunjuk dari Allah Ta'ala. Kayak orang dimakan harimau, ya itu petunjuk. Iya. Oh, harimau kok dideketin, kan gimana? Benar itu. Petunjuk simpelnya begitu. Iya, kan gitu ya. Lah kan dia pawang. Oh, dia sudah tanda tangan. Jadi ya kalau ada sesuatu ya dia sudah tanda tangan ya. Ya kali dia kenapa dimakan harimau? Kali dia di luar itu sombong bahwa saya ini yang nakluin harimau, yang ini bisa begini. Nah, akhirnya dimakan beneran, loh. Itu petunjuk bagi keluarganya dan bagi orang-orang yang diceritain bahwa dia itu mampu. Kan nggak boleh. Yang hanya mampu itu hanya Allah. Makanya jangan merasa bahwa kamu amalin ini nanti kamu sukses. Oh, nggak boleh. Walaupun itu ayat Quran, enggak. Ayat Quran itu petunjuk agar kita bisa mengerjakan. Serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Insya Allah itu juga petunjuk. Kalau memang ikhtiarlah karena Allah. Nah, mudah-mudahan hidayah ini kita fahami. Petunjuk di sekitar kita fahami untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kajian kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.